Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di malam ini untuk sama-sama mengkaji apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diteruskan oleh para ulama untuk meneruskan apa yang telah diterangkan oleh Nabi Muhammad dengan seperinci-perincinya. Beliau, para ulama, para aulia berusaha dalam hidupnya untuk berkhidmah dalam agama, berkhidmah dalam pengetahuan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada tentang masalah al-wudu. Malam ini kita sama-sama belajar tentang masalah syaratnya al-wudu. Mari jelasake sebelum makan. Nah, tentang masalah istahabul wudu, tendung saja kan. Syarat-syarat wudu lesat belum? Sunah-sunah ini. Syarat-syaratnya tentunya syarat itu apabila ditinggalkan pasti, syarat-syarat ini apabila ditinggalkan pasti tidak sah. Jadi kalau dikatakan syarat, yaitu adalah sesuatu apabila ditinggalkan maka tidak sah. Tapi kalau dilaksanakan, kalau ada, belum tentu adanya yang disyaratkan. Tapi kalau tidak ada, pasti tidak ada sesuatu yang disyaratkan tersebut. Itu yang dikatakan syarat. Syaratnya wudu sekiranya bisa sah. Syurutul wudu ada 15. Kita pelajari sedikit-sedikit. Pertama, orang wudu harus Islam. Tentunya lah, kalau bukan orang, kalau nggak Islam mana mungkin dia itu mau wudu. Jadi wudu Islam, harus Islam. Kalau orang murtad, dia Islam, keluar dari agama Islam, kemudian mau wudu, maka harus kembali dulu kepada Islam, karena tidak diterima wudunya seseorang kecuali dalam keadaan Islam. Wahakata. Kemudian yang nomor 2 yaitu adalah harus tamyiz. Apa tamyiz di sini? Tamyiz adalah anak kecil meranjak dewasa, sekiranya anak tersebut bisa sudah membedakan antara kanan dan kiri dan bisa makan sendiri. Jadi kalau anak kecil bisa membedakan antara kanan dan kiri dan bisa makan sendiri, atau para ulama menambahkan sebagian bisa qadil hajah, bisa buat BAB sendiri, maka sudah dikatakan tamyiz. Kalau anak sebelum tamyiz, maka ketika wudu tidak sah. Tapi kalau sudah tamyiz, maka sah wudunya walaupun belum baligh. Beda antara tamyiz dan beda antara baligh. Orang baligh yaitu adalah syaratnya ada 3. Alamatnya orang baligh itu ada 3. Satu yaitu adalah kalau sudah kalau sudah pernah keluar mani, sperma, baik itu dalam keadaan tidur atau bangun, itu sudah dikatakan baligh. Bagi perempuan, kalau sudah haid, umur berapa saja, kalau haid berarti sudah dikatakan baligh. Terus kalau tidak pernah mimpi basah, terus kemudian tidak pernah keluar haid, maka paling maksimal dikatakan umur maksimal itu 15 tahun. Jadi kalau sudah umur 15 tahun walaupun belum mimpi basah, walaupun belum pernah haid, maka tetap dikatakan baligh. Tapi kalau belum umur 15 sudah haid atau sudah pernah mimpi, maka sudah dikatakan baligh walaupun belum umur 15 tahun. Itu masalah baligh. Tapi ini ada bedanya tamyiz. Kalau tamyiz ini lebih bawah daripada baligh. Fase tamyiz itu adalah sebuah fase sebelum baligh, di mana anak kecil anak bayi, anak kecil tapi dia sudah bisa membedakan antara kanan dan kiri atau bisa makan sendiri
dan ada yang menambahkan sebagian sudah bisa BAB sendiri, maka itu dikatakan tamyiz. Kalau ada anak wudu, kalau sekarang ada anak wudu sebelum tamyiz, maka tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Kalau sekarang ada anak tamyiz tapi belum balik, sah wudunya. Kemudian yang nomor 3, orang wudu itu harus suci dari haid dan nifas. Artinya perempuan yang haid dan perempuan yang nifas tidak boleh wudu. Tidak boleh wudu. Kalau cuci muka boleh, tapi kalau wudu tidak boleh. Wudu tidak boleh. Nah, kalau sampai wudu dosa, karena jelas-jelas wudunya tidak bisa dipakai untuk sholat dan juga tidak bisa dipakai untuk Al-Quran dan semacamnya. Jadi syarat dari wudu, ya, syarat dari sahnya wudu yaitu adalah sucinya seseorang dari haid dan juga dari nifas. Yang nomor 4, orang wudu tersebut untuk dikatakan sah wudunya, syaratnya nomor 4 yaitu adalah an-naqau amma yamna'u usulal ma'ilal basyarah. Kulitnya tidak ada penghalang. Sekiranya air ini diletakkan di kulit, maka menyerap ke dalam kulit atau menyentuh kulit. Tapi kalau ada penghalangnya, maka tidak bisa dikatakan tidak sah wudunya. Contohnya pakai karet, pakai plester, tangan pakai plester. Lupa tak buka ketika ketika orang tersebut wudu, lupa berplester, maka dak remah, maka sekarang wudunya tidak sah. Kenapa? Karena ada sebagian kulit dari tangan, kulit tersebut tidak tersentuh dengan air. Yang perlu diperhatikan yaitu adalah masalah tato. Tato ini ya, masalah tato. Tato ini kalau main-mainan itu tidak sah wudunya. Kalau mainan tidak sah wudunya. Tato main-main kayak secap-capan, second berempaan, permin, tak sah. Kenapa wudunya tidak sah? Karena bisa-bisa mencegah air menyentuh ke kulit. Tapi kalau sekarang tatonya itu tato asli, sesekiranya tanam in dalam tanam in dalam kolek, maka sekarang sah wudunya. Wudunya sah. Nah, ini masalah wudu ya, bukan masalah haram tidak haram. Ya, kalau masalah haram, yang tato mainan tidak apa-apa, mainan tidak apa-apa. Tapi kalau tato yang apa namanya? Kalau tato saya sahabat nengkolek itu haram. Tapi sah wudunya sah ya, asli. Kalau yang palsu cap-capan tidak sah wudu. Wah kata, loh kalau haram terus gimana? Ya kalau haram wajib dihilangkan. Kalau tidak merusak ke kulit. Jadi wajib menghilangkan tato asli apabila tidak merusak ke kulit. Kalau merusak ke kulit, sekiranya kulit ini bisa hancur atau luka parah lama atau bebedes, maka sekarang dimakfu, diperbolehkan. Asalkan orang tersebut menyesal, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut menyesal, taubat, dia itu pernah melakukan hal ini, maka sekarang tidak apa-apa tatunya ada di dalam kulitnya selagi orang tersebut memang sudah mau insaf, mau taubat seperti itu. Kalau bisa dihilangkan, wajib dihilangkan. Kalau tidak bisa, sekiranya kalau dihilangkan bisa merusak kulit, maka tidak usah dihilangkan. Nah, kemudian ada juga beberapa ulama yang menerangkan tentang masalah ini, wajibnya nyampe air ke kulit. Kulitnya ini yang dimaksud adalah kulit luar ya, kulit luar. Kulit luar termasuk bukan kulit luar, yaitu adalah dalam elong. Jadi tak wajib engki ketika wudu mendepak ke dalam elong ini tak wajib. Karena ini sudah dikatakan dalam kulit dalam masalah wudu. Kemudian tidak heran juga, ada sebagian orang was-was kadin teman Nabi wudu, airnya tukar masuk ke dalam mata. Ya betul nih. Tidak wajib. Karena air itu wajib nyampe ke dalam ke kulit luar, bukan kulit dalam. Kalau sampainya masuk ke mata tukar masuk sana, ada mu'dhi, ini menyakitkan. Itu tidak boleh.
Jadi kulit ini kulit luar, bukan kulit dalam. Nah, kecuali kulit dalam yang telah sobek. Nah, itu baru sekiranya tidak bikin parah lukanya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi kotoran yang ada di kuku. Nah, kotoran dalam kuku, saya berkata pendapat yang dipegang bisa dikatakan mayoritas ulama. Walaupun dalam hal ini tentu berbeda pandangan sebagian para ulama, dan itu biasa dalam masalah fikih. Mayoritas para ulama berpegangan bahwa masalah kotoran dalam kotoran kuku ini, kotoran kuku apabila kotorannya dari tanah, ala tanah, ala semin, beda koko, beda apanya mana? Kokon nanceng pas terus beda kotor wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah karena nggak masuk ke dalam, nggak menyentuh ke kulit luar sini. Ini kulit luar. Bunyi pas kutu masuk ke dalam tan. Kantone kan lebih capok kotoran kan sudah tidak masuk. Kalau sudah ada semen atau tanah, katanya seperti itu. Tapi kalau kotorannya dari memang kotorannya asli kan dibiasakan oleh getel gak bisa getelan tenurok orang garuk-garuk, jadi kotorannya itu ya dari kulit, memang dari kulit, maka sekarang itu diperbolehkan. Wa illa ada sebagian ulama, dan itu juga pendapat yang sangat kuat, dan juga pendapat banyak juga yang memilih pendapat ini, yaitu adalah kotoran dalam kuku tidak tidak menjadikan sah, tidak sah, artinya tetap sah lah, walaupun dari semen atau dari walaupun dari tanah seperti itu tetap sah saja. Nah, kalau dinamakan kotoran dari kuku. Kemudian yang nomor 5 yaitu adalah alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Di kulit ini, bukan di dalamnya, di kulit, di atas kulit ini atau di atas anggota badan tidak ada sesuatu yang merubah air. Gimana maksudnya? Contohnya, ini yang tidak sah. Kalau yang sah ya sampai yang lakukan itu tiap hari sudah sah semua. Contohnya apa? Pakai sabun. Sabun. Jadi audu, mau basuh tangan, beri sabun nggak ada, terus dicuci, itu tidak sah. Kenapa? Karena air ini merubah sabun ini merubah air, warnanya lain, terus warnanya lain, keharumannya lain, baunya lain. Makanya kalau diberi sabun dulu, makanya ketika wudhu tidak sah. Tidak ada hilangkan dulu sabunnya, baru dibasuh tangannya. Wahakada, seperti itu. Jadi kalau mau plus wudhu sekali membasuh juga dengan skincare, sabun wajah itu. Jadi pakai sabun wajah dulu baru wudhu. Jangan sampai ketika wudhu, pertengahan wudhu pakai sabun, maka itu bisa merubah ke air dan bisa menjadikan air wudhunya tidak sah, seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan ketika wudhu. Kemudian ini yang nomor berapa ini? Nomor sekian 7 atau nomor 6 al-ilmu bi fardiyatihi, mengetahui kalau wudhu itu memang wajib. Yang nomor 7 ini alla ya'taqida fardhan min furudhi sunnah, harus mengetahui kalau tidak boleh meyakini kalau salah satu yang dan membahasan lagi, harus meyakini kalau yang fardu dalam wudhu adalah fardu, seperti itu. Kalau dia meyakini sesuatu yang fardu dalam wudhu itu adalah kesunahan, maka wudhunya tidak sah. Harus meyakini sesuatu yang fardu dalam wudhu itu adalah fardu, adalah kewajiban. Tidak boleh diyakini sesuatu yang wajib dalam wudhu, tidak boleh diyakini sebagai sunnah. Beda halnya kalau dibalik,
sesuatu yang sunnah diyakini wajib itu gak apa-apa, tapi sesuatu yang wajib diyakini sunnah itu tidak boleh, walaupun dalam sholat. Bukan cuma wudhu saja, ini walaupun dalam keadaan sholat. Contohnya membasuh kepala, membasuh sebagian kepala wajib dalam wudhu. Ada orang berkeyakinan membasuh sebagian kepala hanya sunnah, maka wudhunya tidak sah. Tapi kalau meyakini sesuatu yang sunnah dalam wudhu adalah wajib, tidak apa-apa. Contohnya membasuh telinga. Indana Syafi'iyah, membasuh telinga itu adalah sunnah. Tapi karena sudah diajarkan sejak kecil membasuh telinga, sehingga ada orang yang beranggapan bahwa membasuh telinga adalah wajib, itu tidak apa-apa. Karena meyakini sesuatu yang sunnah dalam wudhu wajib. Tapi kalau meyakini sesuatu yang wajib menjadi sunnah itu tidak boleh. Wahakada. Sebenarnya ini ada 4 keterangan atau 4 permasalahan dalam hal ini, cuman saya singkat menjadi 2 saja. Kalau diperpanjang, wah ini tambah ribet. Intinya seperti itu. Tidak boleh meyakini sesuatu yang wajib sunnah. Kalau dibalik meyakini sesuatu yang sunnah menjadi wajib, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Wahakada. Naam. Sama seperti sholat. Sholat menganggap baca Fatihah sunnah. Menganggap baca Fatihah sunnah, nggak sah. Karena Fatihah itu adalah wajib. Tapi menganggap pembacaan surat setelah Fatihah itu wajib, nggak apa-apa. Karena Fatihah, membaca surat setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dianggap wajib, maka hukumnya sholatnya sah. Tapi kalau sekarang menganggap Fatihah yang wajib sebagai sunnah, itu tidak boleh. Wahakada. Naam. Isya kurang setengah jam lagi. Kemudian syarat yang nomor 8, yaitu jelas ya, air yang tohur, air yang bisa mensucikan. Artinya bukan air najis atau air musta'mal. Yang nomor 9, izalatun najasa al-ainiyah, menghilangkan najis yang kasat mata. Contohnya di tangan ini, di atas tangan ada sesuatu yang najis. Contohnya seperti air kecil atau bahasanya kencing lah ya, kencing atau bekotorna anunya cecak. Bagaimana kalau sekiranya dalam satu pembasuhan langsung hilang, maka sah. Jadi umpamanya cecakan tak cekak dan kayak lah nempel sebunyi. Sekali beco nurok dah itu sah. Tapi kalau dibasuh masih lengket, tidak boleh, tidak sah. Maka harus apa? Dihilangkan dulu, baru dibasuh tangannya. Seperti itu. Nah, sekiranya kalau nggak cukup 1 kali basuhan, maka harus 2 kali, harus 3 kali. Hilangkan dulu najisnya, baru wudu. Tapi kalau sekiranya 1 kali wudu atau sekali basuh itu sudah langsung hilang, itu sah, cukup sudah. Wahakada. Jadi syaratnya harus tidak ada najis dahulu, harus tidak ada najis dalam anggota wudu. Naam. Kemudian nomor 10, harus menyeluruh. Jarul ma'ala jami'al udhi, harus dipastikan kalau semua anggota wudu sudah kena air. Semua anggota wudu harus kena air, itu sudah dipastikan ya, harus dipastikan. Naam. Kemudian yang nomor 11, 12, 13, 14, 15 akan saya terangkan kalau tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan, kami akan buka pertanyaan. Kalau tidak ada maka saya akan lanjutkan nomor 11, nomor 12, 13, 14, 15. Kalau ada silahkan, pertanyaannya bebas ya Toren, baik berkaitan dengan materi atau di luar materi ya Toren. Selagi saya bisa jawab saya jawab, tapi kalau saya tidak bisa jawab maka saya akan kasih jawabannya kepada akhina al-akh Kiai Haji Idrus biar nanti disampaikan ke jemaah ya Toren. Ada Sami.
kurang jelas suaranya. Oh ya. Sampean yakin chat ini kapan ada? Yakin? Ya, maksud saya jadi gini, pertanyaannya, ada orang kerja chat, ada orang bekerja chat. Kemudian orang tersebut wudu sudah dibersihkan semua chatnya, wudu, sholat. Setelah sholat ada orang melihat, loh, kok masih ada chat? Nggak sah sholatnya. Gimana hukumnya? Hukumnya kita lihat. Kalau orang ini yakin chat ini ada sebelum wudu, are bekas gelak kita mari tak berseongkur balik. Maka sekarang wudu lagi, sholat lagi. Tapi kalau orang ini mamang, turak gelak lah suci dina, kok ngotilak tibi. Saya lihat sendiri ini sudah bersih. Paling ini setelah sholat saya atau setelah wudhu saya menyentuh ke chat lagi. Berarti sekarang hukumnya sah. Karena tidak yakin kalau chat tersebut dari sebelum wudhu. Kalau yakin atau dia ragu, bukan ragu kayaknya menyangka kalau chat ini sebelum wudhu sudah ada di kakinya, berarti ini tidak sah sholatnya dan tidak sah wudhunya. Tapi kalau sudah yakin, kalau sebelum wudhu ini saya sudah bersih kok, saya yakin, saya sudah lihat sendiri, berarti dia itu masih belum ketahuan. Berarti ini chatnya ini kapan ada? Apakah di antara sholat, apakah sebelum sholat, ataukah setelah sholat, ataukah sebelum wudhu atau setelah wudhu? Pada waktu itu sah. Karena dia sudah yakin sebelum sholat kakinya nggak ada chat, sudah dibersihkan. Tapi kalau dia yakin atau punya prasangka kalau chat ini memang sebelum wudhu, karena tadinya memang kerja chat, maka sekarang hukum wudhunya tidak sah dan sholatnya otomatis tidak sah. Seperti itu. Gimana? Ya Toren, ada pertanyaan? Nah. Oh, naam. Bagaimana pertanyaan sekarang? Sekarang ada pertanyaan. Kalau waktu sholat bercecak jatuh, baik. Kalau langsung orang tersebut kotoran cecak ini langsung dibersihkan, sah. Tapi kalau masih diem, cekak kayak jeli, apa deh? Terus, kenapa? Nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena sudah nempel. Tapi kalau jatuh, langsung dibersihkan seketika itu, maka sekarang hukum sholatnya sah. Wah, kada. Atau nempel ke mana? Surban. Ini surban. Wah, nempel, langsung sah sholatnya. Maka kalau sekarang baju, kalau langsung dibersihkan, nempel, dibersihkan, sah. Tapi kalau masih etorot, itu sekarang yang apa namanya? Gak itu berarti hibur geluk anyar mereka. Naam. Kalau sekarang basah gimana? Jelas itu sudah tidak sah. Batal. Bukan batal sholat. Iya batal karena membawa ada perkara najis di bajunya, seperti itu. Wah, kada kalau sampai basah. Naam.
Jamil. Sebelumnya ya ikhwan, sebelum saya jawab ini, saya ingin mengutip salah satu dawuh dari guru kami. Tentunya ini ada dalam kitab, cuman saya belum menemukan, bahwa kehusuan kita dalam sholat itu berpengaruh juga dari kehusuan kita dalam wudhu. Kalau wudhu kita benar, melaksanakan sunnah-sunnahnya, maka ketika kita sholat maka akan gampang khusyuk. Gampang khusyuk. Tapi kalau kita wudhunya ini yang penting sah, sunnah-sunnahnya atau makruh sunnah-sunnahnya ditinggalkan, makruhnya kita kerjakan, maka sholat kita otomatis akan sulit khusyuk. Jadi kalau pahala, tentu kekurangan wudhu sunnahnya tidak melaksanakan kesempurnaan sunnah wudhu tidak mengurangi pahala dalam sholat, cuman akan berpengaruh kepada khusyuknya sholat. Di mana khusyuk dan sholat, khusyuknya sholat dan tidak khusyuknya sholat itu sangat mempengaruhi dalam pahala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, innamas sholatu lima aqal wa hakada ala qadri ma aqal, innamas sholatu ala qadri ma aqal. Artinya pahala sholat ini tergantung kita khusyuk apa enggak. Kalau khusyuknya 1%, ya sudah, pahalanya waktu itu, pahalanya cuma 1% ini. Wa hakada. Dan khusyuknya sholat itu salah satu pengaruhnya ketika kita melaksanakan wudhu sesempurna mungkin. Jadi kalau kita tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya wudhu, bukan berarti mengurangi pahalanya sholat, tapi akan mempengaruhi ketidakkhusyuan dalam sholat. Tapi kalau kita perhatian betul terhadap sunnah-sunnah dalam wudhu, otomatis maka kita akan gampang khusyuk dalam sholat. Naam, as-sholatu ala qadri ma aqal. Wa hakada sabda Nabi Muhammad al-hadis au kama qol sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lanjut ke pertanyaan sekarang. Pertanyaan pertama, membasuh tangan ini yang baik dari sini apa dari sini? Kalau sekarang pakai kolam atau pakai jeding saya can kule jeding lambek sini gitu. Bak mandi. Kalau jeding sekarang kan enggak pakai shower gitu. Nah, jeding lambek, maka ulama semuanya sepakat dari sini. Jadi membasuhnya dari sini. Kalau celup kaki langsung, ya nggak apa-apa, sah juga, asalkan celupannya sampai sini. Cuman nggak mengamalkan sunnahnya ad-dalku. Ad-dalku yaitu menyeluruhkan air dengan tangan. Wah, kagak. Seperti itu. Jadi sunnahnya dari sini. Kalau celup lang dari siku, walaupun itu melarat, kadang-kadang tidak masuk ke akal senikah, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya kalau bak mandi, kolam renang, dari sini membasuhnya. Jadi seperti ini, atau diambil sedikit langsung dijalankan airnya. Pesan nikah, mau tabah celup kaki was, keng. Sekarang yang berbeda ulama ketika di eselen lagi. Atau pakai kran atau eselen lagi. Ada orang yang pakai centeng, ya tua, sengkah kan beda yang sengkah itu eselen lagi juga. Beda saya lakaran sepo. Gimana kalau orang tersebut seperti itu? Maka khilaf ulama. Ada yang mengatakan dari sini, ada yang mengatakan dari sini. Sama-sama ada ulama yang mengatakan lebih utama dari sini, ada yang mengatakan lebih utama di sini. Al-Imam Ibn Hajar, kalau nggak salah Ibn Hajar mengatakan tetap dari sini. Jadi kalau Ibn Hajar pakai bak mandi atau pakai Hanafiyah keran itu tetap tetap disunahkan jari-jari dahulu. Tapi ada sebagian ulama kayak Al-Imam Romli kalau nggak salah ala shawab itu kalau pakai keran dari sini. Jadi basuhnya seperti keran dari sini. Sama-sama bebas kalau pakai keran, tapi kalau pakai bak mandi semuanya ulama mengatakan ini dahulu yang sunnah. Terus apa lagi pertanyaan yang kedua? Oh, kalau wudhu sekarang yang 3 kali kanan dulu,
kanan dulu selesaikan, baru kiri. Seperti itu. Nah, kalau gantian, nah ini saya pernah menemukan ibarah, jujur mungkin ada yang nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Saya pernah membaca kitab ini sekitar 7 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, sebelum saya pulang ke Yaman pernah ditanyakan. Kalau nggak salah, hal itu bisa menggugurkan tolabus taslis dalam tangan kanan. Maksudnya seperti ini. Kalau tangan kanan terus ke tangan kiri, maka tangan kanan ini sudah nggak usah dibasuh 2 kali 3 kali, sudah yang kiri aja sudah. Paham? Jadi kan tangan kanan disunahkan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Kalau sekarang kanan, kemudian kiri, kanan, kiri, sudah enggak. Yang kanan sudah gugur. Yang dihitung 1 kali itu saja sudah. Yang pertama, karena sudah pindah ke kiri. Nah, seperti itu. Apa? Tentu 1 kali itu sah. Sudah minimal. Maksimal 3 kali. Jadi paling minimal artinya dianggap sah wudhunya 1 kali. Kalau sampai 3 kali, maka itu adalah mendapatkan kesunahan. Tapi dimakruhkan lebih dari 3 kali. Wahakada. Makruh 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah wudhu 1 kali, pernah wudhu 2 kali, juga pernah wudhu 3 kali. Maksudnya pernah wudhu 3 kali bukan wudhu 3 kali seperti itu, enggak, tapi membasuh anggota wudhu pakai 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan Rasulullah pun dalam beberapa hadis mengatakan nabi-nabi terdahulu wudhunya 1 kali. Cuman kalau Rasulullah, karena Rasulullah suka 3 kali, makanya dan Rasulullah diulang-ulang 3 kali. Wajah, tangan, itu kaki semuanya diulang sampai 3 kali. Nah. Seperti itu yang saya bisa jelaskan. Ada pertanyaan lagi? Baik berkaitan materi, non materi, silahkan. Selagi bisa dijawab. Kalau nggak bisa jawab, saya minta maaf. Sudah? Gimana? Ada pertanyaan? Silahkan. Apa? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Pertama masalah sunat qobliyatul maghrib ya. Salat qobliyatul maghrib itu sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qoblal maghrib liman syaa." Silahkan sholat sebelum maghrib bagi yang mau. Berarti ini perintah tapi tidak wajib, sunnah. Dan juga diriwayatkan oleh Sayyidina diriwayatkan oleh Al-Imam Anas, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa kita dulu di Madinah di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza adzana al-maghrib li salat fa idza adzana muadzin li salatil maghrib ibtadarus sawari faraka'u raka'atain. Mereka ini para sahabat berdiri kemudian maju ke depan atau berlomba-lomba untuk sholat di tiang masjid. Artinya sekiranya di depan itu ada satir, ada penghalang, ada penghalang. Kemudian mereka ini sholat qobliyatul maghrib sampai kalau ada orang hatta innar rajulal gharib la yadkhulul masjid fayahsab anna shalah qad sulliyat min kasrati ma yusalliha. Sampai kalau ada orang non Madinah, bukan orang Madinah, datang ke Masjid Nabawi, maka mengira sholat maghrib sudah selesai atau orang-orang lagi sholat maghrib. Kenapa? Karena semua yang ada di masjid semuanya sholat qobliyatul maghrib. Mereka mengira ini bukan ba'di qobliyah tapi adalah sholat maghrib karena semuanya sholat. Jadi para sahabat itu melaksanakan, Nabi Muhammad juga melaksanakan qobliyatul maghrib. Tapi ulama mengatakan bahwa hal ini bukan sebuah kesunatan yang sangat dituntut. Jadi ada sunnah ini yang sangat dituntut untuk dikerjakan, ada sunnah yang memang diperintahkan untuk dikerjakan tapi tidak dituntut, sangat dituntut itu tidak. Bahasanya ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat-sangat dituntut untuk dilaksanakan. Contohnya sholat duha, sholat witir, qobliyatus subuh. Ini adalah sunnah-sunnah yang sangat dituntut. Kenapa? Karena Nabi Muhammad walaupun ini sunnah tidak pernah meninggalkan. Tapi ada yang sunnah ya walaupun ditinggalkan nggak apa-apa, seperti itu. Ya semuanya sunnah walaupun ditinggalkan nggak apa-apa. Cuman kalau ini nggak sangat dituntut seperti itu. Sekiranya tidak terlalu mengefek lah ketika ditinggalkan. Ada sunnah ghairu muakkadah, yaitu adalah apa? Salat qobliyatul maghrib. Salat qobliyatul maghrib ini memang pernah dilaksanakan Nabi Muhammad, tapi juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah meninggalkan qobliyatul maghrib. Seperti itu. Makanya kalau sebelum maghrib tidak ada qobliyatul maghrib juga nggak apa-apa. Karena memang Nabi Muhammad juga pernah tidak sholat qobliyatul maghrib seperti itu. Beda halnya kalau qobliyatul fajr. Kalau qobliyatul fajr Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan. Bahkan Nabi Muhammad pernah bangun maghrib subuh hampir kurang beberapa menit lagi dah. Perkiraannya seperti itu. Kurang 10 menit atau kurang berapa menit lagi Nabi Muhammad masih sempat qobliyatul subuh, sholat qobliyah. Jadi Nabi Muhammad masih sempat qobliyatul sholat qobliyatul subuh seperti itu. Kemudian yustahab masalah itu sudah ya. Pertanyaan pertama tentang masalah qobliyatul maghrib. Jadi memang sunnah cuman tidak terlalu banyak dituntut untuk melaksanakan qobliyatul maghrib, tidak sama seperti qobliyatul subuh atau salat duha. Nah. Kemudian masalah tentang melewati tentang masalah sholat ya, tentang masalah sholat. Jadi sholat ini disunnahkan untuk tembok atau ke tiang. Tembok atau ke tiang. Apa? Sutroh mana?
Satroh ya. Jadi imma langsung ke tembok atau ke tiang. Kalau tidak menemukan maka pakai kayak gini. Yang penting tingginya sekitar segini tingginya. Ini sudah dianggap pembatas. Jadi kalau bisa ke tembok atau ke tiang, kalau nggak ada maka cari sesuatu yang sekiranya seperti ini sudah dikatakan pembatas. Atau kalau tidak menemukan sudah pakai surban. Seperti itu. Sekiranya jarak orang tersebut dengan tembok ini tidak lebih jauh daripada 1,5 meter. Jadi jarak orang sholat dengan pembatas yang di depan, baik itu pakai tembok atau tiang atau ini, atau di depannya pakai tripod nggak apa-apa juga sebagai pembatas, namanya satro, itu disunahkan. Naam. Jaraknya antara orang sholat dengan pembatas ini tidak lebih dari 1,5 meter. Kalau lebih sedikit daripada 1,5 meter nggak apa-apa, tapi tidak lebih dari 1,5 meter seperti itu. Baik. Kemudian 1 meter seperempat ya 1,5 meter hampirlah, atau 1 meter seperempat seperti itu. Yang dicontohkan ini Nabi Muhammad ini kalau sholat, makanya ada dikatakan di ustuanah kalau sekarang ya di mihrab, kalau ada orang yang ke Madinah di mihrab, di Raudhah itu ada mihrab, di belakang mihrab ini ada ustuanah, ada tiang. Itu dikatakan ustuwatut sahabah. Kenapa dikatakan ustuwatut sahabah? Karena para sahabat rebutan kalau sholat di tempat tersebut. Makanya barusan yang saya jelaskan, kalau sudah adzan maghrib, para sahabat rebutan ke ustuwanah, rebutan ke tiang-tiang. Ya, yang paling direbut oleh para sahabat tiang, namanya ada ustuwatut sahabah. Ustuwatut sahabah ini adalah tiang di mana Rasulullah kalau sholat pasti di sini tempatnya. Di mana? Di mihrab. Kalau di Madinah ada mihrab di sana, terus kemudian di belakang mihrab itu ada tiang. Lah, tempatnya Rasulullah sholat di tiang itu. Satu. Kalau malam ada namanya ustuwanatul tahajud. Di mana ustuwanatul tahajud? Di belakang rumah Rasulullah, terhalang dengan mushaf. Nah, sekarang kalau ada orang ke Madinah masuk ke Raudhah, kiri jalan ada ada tempat tinggi kayak seperti ini, lebar. Di depan itu ada tempat mushaf. Di sana tempat Rasulullah sholat tahajud. Di sana Rasulullah sholat tahajud, dan itu jadi rebutan para sahabat. Sahabat kalau sholat rebutan di sana, rebutan ke tiang, di mana tiang ini tempatnya Nabi Muhammad SAW sholat. Wahakada. Jadi disunnahkan sholat di depannya ada sutra, ada penghalang, baik itu tembok atau tiang. Atau kalau nggak menemukan sesuatu yang panjang lah, paling tidak seperempat atau sepertiga dari dirok, yaitu segini panjangnya, segini, seperti itu. Atau kalau nggak menemukan pakai surban digaris seperti itu. Lah sekarang kalau ada orang sudah sholat seperti ini, masih ada yang lewat di depannya, maka hukumnya haram. Dan disunnahkan bagi orang yang sholat untuk menolak daf'ul mar. Ada orang sholat seperti ini, di stop. Sekiranya kalau ulama fikih mengatakan sekiranya tidak mengganggu kehusuan. Kalau ada mengganggu kehusuan, ada anak, dilarang. Umpamanya are mun sejen coco saben nyonyo kok sejen tak hosok bojang torot bae lah. Wah kada. Tapi kalau sekiranya orang ini enggak mengganggu kehusuannya, sekiranya ada orang sholat coba begini, itu sunnah. Jadi kalau sudah melaksanakan ada sutroh, sudah ada pembatas, tapi kok masih ada orang yang mau lewat, disunahkan untuk ditolak. Dan orang yang mau lewat haram. Ada orang yang mau lewat haram. Pertanyaannya sekarang, kalau tidak pakai pembatas gimana? Tidak apa-apa lewat di depannya. Kalau tidak ada pembatas, tidak apa-apa lewat di depannya. Wahakada. Sebagian ulama mengatakan seperti itu dalam kitab fikih. Kalau tidak ada pembatasnya, pada waktu itu tidak diharamkan. Nah, kalau umpamanya sholat tengah sholat tidak dihitung, ada pembatas ya? Nggak ada pembatasnya. Anggap nikah tada napanya tada nyak nikah nikah tada
Tidak ada pembatas sholatnya full. Ada orang sholat di tengah masjid, Allahu Akbar. Sampean mau lewat di depannya, nggak apa-apa. Karena orang ini nggak pakai sutra, nggak pakai penghalang. Tapi kalau pakai penghalang masih aja mau sholat, mau jalan di depannya, itu hukumnya haram. Dan disunnahkan untuk ditolak. Nggak boleh lewat seperti itu. Tapi jangan ngomong, cukup pakai tangan aja. Gimana? Bisa difaham? Karena jawabannya agak melebar gitu. Ada cerita-ceritanya sedikit. Kalau nggak pakai batas nggak haram. Contohnya ada orang sholat, ini teman saya umpamanya sholat di tengah. Ini umpamanya nggak ada pembatas ya, ini kayaknya nggak ada pembatas. Ada orang sholat, kemudian saya mau lewat di sini di depannya, nggak apa-apa. Saya contohkan ya. Saya kalau sholat seperti ini, saya sholat, ada orang lewat di depan, dan nggak boleh kalau lewat di sini. Ini haram. Tapi kalau nggak ada pembatas, saya sholat nggak ada pembatas di depan, mau selewat di depan saya nggak apa-apa, nggak haram. Kenapa? Karena saya yang salah. Kenapa saya sholat nggak pakai pembatas? Tapi kalau sudah pakai pembatas, baik itu pakai surban atau pakai sesuatu yang tinggi atau pakai tembok, itu nggak boleh lewat di depan. Kalau pembatasnya sekarang segini, saya sholat. Ada orang mau sholat di depan ini. Yang haram itu kalau di sini. Nah, ada sebagian orang sholat di depan di pintu memang. Nah, ini yang bikin enggak ada. Ampun. Ngereng Habib.